Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kepada ana dan kepada antum semua. Sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuzakarah, bermubahasa, murojaah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga kita berharap melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan anugerah, kesehatan, keberkahan kepada kita semuanya, dan Allah ampunkan akan segala dosa dan kesalahan kita, baik yang kita sengaja atau barangkali yang tidak kita sadari atau kita tidak sengaja. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan Islam sampai akhir zaman. Baik, kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masuk ke dalam bab al-masah 'alal khuffaini. Al-mashu 'alal khuffaini, mengusap dua sepatu. Hukum-hukum, hikmah-hikmah seputar mengusap dua sepatu. Yaqulul musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang, ya semoga Allah meridai beliau, babul mashi 'alal khuffaini, bab mengusap dua sepatu. Mengusap, ya mengusap, ya artinya kata para ulama kita imrarul yadi 'ala syai', yaitu mengalirkan tangan, ya, meletakkan tangan kemudian ditarik, ya, di atas sesuatu, itu namanya mengusap. Ya. Kata para ulama, taqul masahtu bi ra'sil yatim idza amrarta yadaka ala ra'sihi. Kalau ada orang mengatakan saya mengusap, ya, mengusap kepala anak yatim, ya, maksudnya kata para ulama kita tangannya diusap-usap, yaitu mengalirkan, menarik tangan, meletakkan kemudian ditarik, ya, ditarik-tarik atau didorong, tarik, dorong di atas kepala anak yatim tersebut. Itu namanya mengusap. Ya, al-mashu. Kemudian, ya, bab al-masah 'alal khuffaini ini dia merupakan bab, ya, yang datang setelah bab al-wudu, ya, bab al-wudu. Ya, di dalam kitab ini disebutkan setelah bab al-istitabah, istinja. Karena memang masa al-khuffaini, ya, mengusap dua khuf, dua sepatu ini adalah berkaitan dengan rangkaian
ibadah wudu, ya, ibadah wudu. Yaitu dan hukumnya rukhsah, keringanan di dalam syariat kita, di mana seorang ketika dia berwudu, ya, berwudu untuk mengusap kaki atau mencuci kaki, maka syariat kita memberikan sebuah rukhsah, keringanan kepada masyarakat muslim, pemeluk agama Islam ini, muslim atau juga muslimah, dibolehkan untuk mengusap di atas sepatunya. Tidak usah untuk mencuci. Ya. Ini adalah rukhsah di dalam syariat kita. Jadi al-masah alal khuffaini ini merupakan bagian dari rangkaian wudu. Kemudian al-khuf, ya. Khuffain, al-khuf itu adalah sepatu, ya, sepatu yang bahan kulit, ya. Dulu bahan kulit, ya. Dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya, atau orang-orang Arab dahulu biasa memakainya. Sepatunya kulit, masya Allah. Ya, sepatu mereka ini kulit biasa. Waalaikumsalam. Ya. Dan itulah peradaban mereka. Ya, kaitan dengan apa? Pakaian-pakaian yang mereka pakai itu bahan kulit, masya Allah. Ya, bahkan kalau zaman kita, ya, sepatu bahan kulit ini ya mahal sekali. Ya. Sepatu berbahan kulit asli sangat mahal. Jutaan rupiah itu kena harganya, ya. Sepatu berbahan kulit. Ya. Dan dulu mereka ya biasa, ya, sepatu mereka biasa kulit. Sehingga para ulama kita, ya, berkaitan dengan mengusap di atas sepatu ini, ada yang mensyaratkan bahwa syarat sepatu yang diusap itu harus berbahan kulit, kata mereka. Kulit, ya, bukan dari kain atau semisalnya. Karena berkaitan dengan asal muasal yang namanya khuf itu di bangsa Arab di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersama para sahabatnya, sepatu yang diusap itu adalah, ya, dari al-khuf, ya, apa namanya, kulit, ya, dari kulit yang menutup kedua kaki, ya, sampai mata kaki, menutup, ya, mata kaki. Kemudian akan menjadi syarat nanti apakah boleh mengusap sepatu, ya, yang tidak menutup mata kaki, ya. Atau lebih parah lagi, tidak menutup tumit, ya, atau semisal itu misalkan, atau bahkan jari jemari keluar, karena model sepatu zaman sekarang masya Allah berkembang terus, ya. Dulu semuanya tertutup. Maka Islam hadir, ya, memberikan hukum-hukum semacam ini dalam rangka untuk keringanan kepada manusia. Masya Allah. Dalam ibadah saja yang diperintahkan oleh Allah itu masih banyak kemudahan demi kemudahan untuk dijalankan. Ya. Tidak selamanya dia sulit, ternyata ada kemudahan, Allah berikan kemudahan. Ya, tentunya nanti di sini bagi orang-orang yang bersafar ada kemudahan ini. Dan juga berlaku bagi orang yang mukim. Bagi orang yang mukim, ya, ada batas waktunya untuk menjalankan sunnah ini, al-mashu alal khuffain ini. Baik, kata beliau, kata Syekh pengarang, ya, hadis pertama di dalam bab ini, Anil Mughirah bin Syu'bah. Betul itu hadis pertamanya, Fahir, ya? Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Dari Mughirah bin Syu'bah, ya, berkata, aku pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Nah, ini ketika Nabi ini berwudu, maka kata Mughirah bin Syu'bah, aku menunduk ingin melepaskan sepatu Nabi. Ini khidmatnya para sahabat kepada Rasulullah demikian. Karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau ingin melepaskan sepatu Nabi SAW karena melihat ini sedang berwudu. Yang difahami oleh Mughirah bin Syu'bah bahwa tidak ada syariat usap, mengusap sepatu. Beliau ingin melepasnya karena merasa kok Nabi berwudu nggak lepas kan begitu ya. Maka beliau ingin berkhidmat, membantu Nabi untuk melepas sepatu itu. Faqala, Nabi mengatakan, da'huma, biarkanlah. Biarkan wahai Mughirah. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, famasaha alaihima. Ya. Nabi mengatakan biarkan, tidak usah dilepas. Karena aku memakai sepatu ini tahirataini dalam kondisi kakiku ya suci, atau maksudnya sudah berwudu. Nah, ini akan menjadi syarat nanti ya. Menjadi syarat mengusap itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis pertama ini dari Mughirah bin Syu'bah ya, sebagaimana di dalam Umdatul Ahkam ini adalah sebuah hadis yang menjadi dasar ya tentang adanya syariat mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Dan jelas nih dalilnya, sangat jelas ya. Dan para ulama kita menegaskan bahwa permasalahan mengusap di atas sepatu ini ya dimasukkan oleh sebagian ulama kita ke dalam pembahasan akidah, ke dalam buku-buku akidah. Kenapa demikian? Karena ada orang-orang yang mengingkari syariat ini. Ya. Mengingkari syariat mengusap di atas sepatu, di antaranya Syiah Rafidhah. Mereka tidak menerima ada syariat ini. Ya. Sehingga para ulama kita mengatakan bahwa mengutip hadis, ya, meriwayatkan hadis mengusap di atas sepatu ini adalah dengan riwayat yang mutawatir. Ada puluhan sahabat ya, yang meriwayatkan hadis ini kepada kita, menunjukkan bahwa dia ada sebuah syariat yang harus dijaga dan dipelihara, dan kita berusaha untuk mempraktekkannya, untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah antum mengusap di atas sepatu? Belum pernah ya? Sebagian pernah, sebagian belum ya. Baik, nah, inilah ya sebuah ajaran yang ternyata dengan sebab hal kecil semacam ini banyak membuat orang itu menganggap Islam itu agama yang sulit, sehingga bawaannya malas dan futur. Bahkan sebagian orang nggak mau Islam, nggak mau beramal dengan Islam. Kenapa? Nggak paham hal-hal semacam ini. Padahal ini keringanan dalam syariat. Ya, bersafar, ya, atau di rumah kondisi dingin sekali misalkan. Ya, ada syariat ini. Untuk apa? Untuk mempermudah kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita ini lebih cinta kepada syariat, dikondisikan oleh Allah agar mudah beramal. Maka harus berilmu tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengingatkan kita terkadang ya, karena sebagian kaum muslimin ini sudah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak terkadang kaum muslimin, ya, ibu-ibu, ya, terkadang juga bapak-bapak bersafar, bepergian dengan pakaian yang tidak syar'i, yang dengan pakaian tersebut dia tidak bisa ibadah kepada Allah. Ya. Perempuan bepergian tidak memakai jilbab syar'i. Tiba waktu sholat, datanglah ke musola atau ke masjid yang ternyata di musola dan masjid tersebut tidak menyediakan mukena. Apa yang terjadi? Dia duduk di pelataran masjid, di emperan masjid, ditanya, kenapa nggak sholat mbak? Nggak ada mukena, nggak sholat. Bayangkan saja kalau dia meninggal dunia setelah itu, nggak sempat sholat. Apa kata para ulama kita? Dengan berbagai alasan, dia padahal mungkin saja dan seterusnya itu, orang itu kafir dalam sebagian pendapat ulama Islam. Lihat. Ya, meninggalkan sholat hanya gara-gara nggak dapat mukena di sebuah musola atau masjid. Padahal dia sudah disuruh keluar rumah dengan pakaian syar'i, pakaian menutup aurat, yang dengan pakaian itu juga dia bekerja dan berikut sholat. Laki-lakinya pun sama. Ya, disuruh tiba waktu sholat, kok dia bekerja? Apakah bertani kah? Apakah angkat sampah lah? Apakah gotong dan semisalnya, di pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan badannya kotor dan pakaian kotor.
tiba waktu sholat. Azan dikumandangkan, iqamat dikumandangkan. Kenapa nggak sholat? Kata dia, pakaian kotor. Sehingga nggak sholat. Padahal, ya, pakaian yang kotor, ya, dan kotornya karena barangkali hanya keringat, ada daki di badan, atau yang lainnya, enggak menghalangi dia untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bukan najis. Inilah pentingnya mengenal mana najis, mana bukan najis. Keringat kita, barangkali kotor badan kita, apapun itu, selagi dia bukan najis, sah sholat kita, dan wajib sholat, tidak menggugurkan kewajiban sholat. Sebagaimana tadi, kaitan dengan ibu-ibu yang kemana-mana, nggak memakai pakaian jilbab syar'i, penutup aurat, yang menghalangi dia sholat, gara-gara tidak mendapati mukena di masjid atau musola dan semisal itu. Karena dia merasa nggak enak sholat semacam itu, nggak enak sama orang-orang. Dan dengan kondisi itu gugur kewajiban sholatnya. Dia nggak sholat. Sama hal dengan sebagian, barangkali kita juga demikian. Kondisi bawaannya malas, dingin, bersafar itu juga jauh, capek ternyata. Dan kalau berwudu menyentuh air dingin malah tambah sakit dan seterusnya, nanti membuat dia nggak ibadah kepada Allah. Ya, Islam menawarkan inilah solusinya. Jadi enak hidup itu, lapang, nyaman hidup itu jadinya dalam ibadah kepada Allah. Karena kita hidup untuk ibadah kepada Allah, maka inilah ketentuan-ketentuannya. Ya, karena sebagian orang beranggapan karena dia nggak pernah belajar semacam ini, taunya dia kalau sholat itu ya berwudu, wudu itu harus mengusap, harus kena air selama-lamanya, demikian. Ya. Sekiranya banyak sekali kaum muslimin yang belum tersentuh dengan ilmu-ilmu semacam ini. Banyak kaum muslimin. Nah, sehingga karena merasa harus berwudu, meyakini harus berwudu, dan itu memberatkan dia, sehingga malas. Ya udah nggak sholat jadinya. Ya, banyak. Bahkan sebagian meyakini bahwa berat, sholatnya berat, kata dia. Kalau harus berwudu dan seterusnya. Padahal ternyata di sana ada kemudahan demi kemudahan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting Anda ya mau atau tidak menjalankan ini, ditawarkan kemudahan dan kemudahan. Nah, maka para ulama kita menegaskan bahwa ya riwayat tentang mengusap di atas sepatu ini sampai 80 orang sahabat meriwayatkannya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Mulaqin mengatakan, ya ada 80 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang apa? Mengusap di atas sepatu. Oleh karena itu, dia menjadi sebuah sunnah yang mutawatir, datang dengan jumlah yang banyak yang tidak boleh diingkari. Kalau ada orang ingkar kepada sunnah semacam ini, bisa-bisa dia keluar dari Islam. Karena dia ada aturan, ada syariat yang berbicara tentang hal ini. Nabi praktekkan, para sahabat lakukan. Ya. Dan ini pentingnya kita belajar. Nanti akan berlaku hukum ya, safar, tidak safar, semuanya dapat keringanan untuk mengusap di atas sepatu. Ya, dan berikut mengusap, bagaimana mengusap di kepala dengan kondisi ada kopiah, ada surban. Perempuan mengusap di atas jilbabnya, kondisi semacam itu bagaimana? Ulama berbicara masalah itu. Ya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia datang dari 60 sahabat. Ya, datang dari 60 sahabat. Sampai-sampai sebagian ulama kita membuat syair-syair di dalam hal ini, ya, yang disebutkan, ya, summa minal masyhuri ma tawatara wa huwa ma yarwihi jam'un hazara. Kadzabuhum urfan kamasil khuffi raf'il yadaini adim lil khalafi. Wa qad rawa hadithahu man kataba aktsaru min 60 mimman sahiba. Ini syair yang mereka buat ya. Bahwa kata mereka di antara perkara yang masyhur di dalam ilmu hadis itu, ya, yang mutawatir datangnya, yaitu sesuatu yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dari setiap tabaqah, sanadnya, sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, dan generasi-generasi berikutnya diriwayatkan oleh orang yang banyak.
yang dimustahilkan adanya kedustaan di kalangan orang yang banyak tersebut. Seperti apa kata mereka? Memberikan contoh kamasil khuffi raf'il yadaini, di antaranya mengusap di atas sepatu dan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini riwayatnya mutawatir, tidak boleh ada orang yang kalau mengangkat tangan, kalau takbiratul ihram tidak angkat tangan, tidak, karena mutawatir riwayatnya. Dan begitu juga kaitan dengan mengusap di atas sepatu ini. Dan lihatlah hikmah yang hati kita lapang, nyaman ibadah kepada Allah. Tidak merasa malas, tidak merasa keberatan, tidak merasa sulit agama Allah Azza wa Jalla. Yang terkadang perasaan sulit itu membuat orang banyak, sebagian murtad, sebagian orang itu jadi malas, tidak istiqomah, dan bahkan tidak ibadah kepada Allah karena merasa berat Islam itu. Ini banyak sekali. Ya. Kita bisa lihat. Lihat saja masjid kaum muslimin subuh, ya. Masyarakat sekitarnya ratusan kakak muslim. Muslim ratusan kakak ada situ. Tapi yang sholat subuh, ya, hanya 5-6 orang, satu shaf saja. Ya. Orang bilang jamaahnya penuh sampai luar masjid, sampai luar, di dalamnya nggak ada. Saking banyak masyarakat di situ. Jamaahnya sampai luar masjid, ya, ternyata di dalamnya kosong gitu kan. Ya, inilah kondisi masyarakat kita. Kenapa? Ini hal-hal yang membuat mereka ini malas ibadah karena merasa sulit, merasa berat Islam itu. Ini diantara faktornya gitu ya. Padahal ya di dalam menjalankan ibadah penuh kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan datang riwayat dengan riwayat yang sangat banyak, ya. Para sahabat yang sangat banyak meriwayatkan tentang hadis, ya, mengusap di atas sepatu tersebut. Maka hadis ini, hadis pertama ini, yaitu yang datang dari sahabat Mughirah, ya, bin Syu'bah ini, bahwa Nabi mengatakan biarkan keduanya, jangan diusap, jangan dilepas sepatu tersebut karena aku memakainya dalam kondisi suci. Maka di sini menjadi dalil bahwa bersafar, di sini Nabi bersafar bersama sahabat Mughirah bin Syu'bah, menemani Rasulullah SAW dalam sebuah safar, ya, dan disyariatkan bagi musafir untuk, ya, ada keringanan, maksudnya ada keringanan, syariat datang memberikan keringanan dalam berwudu, yaitu mengusap di atas sepatu. Ya. Batas waktu bagi musafir dalam hadis lain disebutkan 3 hari 3 malam. Untuk mengusap di atas sepatu ini, ya, 3 hari 3 malam. Artinya tidak usah dilepas, pakai aja terus, ya, 3 hari 3 malam tidak lepas sepatu. Ya. Ini barangkali bayangan kita ini kondisi dulu, ya, bersafar dahulu karena nggak masuk ke ruangan sebagaimana ruangan kita, ya. Artinya pakai sepatu ini, tidur dalam sepatunya, ke toilet dengan sepatunya, berkendara dengan sepatunya, terus demikian, nggak dilepas. Karena ulama kita mensyaratkan, syarat dia dipakai, ya, syarat dia boleh diusap ketika dia dipakai terus dan tidak dilepas. Ketika dilepas, batal hukum. Ya. Tentunya berbeda dengan zaman kita, ya, berbeda dengan zaman kita. Ya. Artinya orang ini sholatnya pakai sepatu juga. Ya, kalau wudunya saja pakai sepatu, ya, maka sholatnya juga ikut memakai sepatu al-khuf ini. Ya. Maka kalau ada orang yang mempraktekkan sunnah ini, masuk masjid, ya, sholat dengan sepatu tadi. Ini masjid sudah di keramik, kemudian rapi, kemudian ada karpetnya lagi gitu. Dia datang dari rumah dengan sepatu itu, kata dia ingin menerapkan sunnah Nabi, mengusap di atas khuf dan tidak boleh dilepas, dan berikut sholatnya di atas sepatu tersebut. Kira-kira orang pada DKM dibolehkan atau tidak di zaman kita ini? Ya, mungkin akan dimarahin, diusir dan seterusnya. Dan mungkin boleh, ya, dengan syarat dia bersih, sepatunya bersih. Dan tetap akan terlihat aneh
Rata-rata ya orang yang sholat ini nggak tenang, ini akan bertanya-tanya, orang itu kenapa sih kok pakai sepatu masuk masjid? Ya, semua akan terganggu. Semua orang akan terganggu. Ya. Maka melihat keadaan dan kondisi. Walaupun hukum asal dia dibolehkan demikian. Sholat dengan sepatu tersebut. Nah, maka Nabi ke dalam kondisi bersafar. Ya. Kondisi bersafar tadi ketentuannya 3 hari 3 malam boleh mengusap. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan Nabi mengatakan saya memakainya dalam kondisi suci. Apa maksudnya? Kakinya suci. Dan juga dimaksudkan apa? Sudah berwudu sebelumnya. Ini para ulama mensyaratkan. Jadi syarat boleh mengusap di atas sepatu ini jika ketika dipakainya itu dalam kondisi apa? Bersuci, berwudu. Jadi ini misalkan nih, kita mau safar ke Bandung atau Jogja atau keluar daerah misalkan, ya dari rumah sebelum memakai kaos kaki dan sepatu itu berwudu dulu. Nah, berwudu, ambil kaos kaki, kemudian sepatu, memakai dan berangkat. Bismillah berangkat. Berangkat dari rumah jam 6 atau jam 7 misalkan. Sampai di perjalanan azan zuhur. Azan zuhur. Ya, ingin sholat. Tentu berwudu kan. Batal wudu di jalan. Wudu batal, mungkin buang angin, buang air. Ya, sepatu belum dilepas. Nah, sepatu belum dilepas. Atau barangkali anggaplah di tengah perjalanan jam 8 atau jam 9-nya. Ya, ke toilet. Ya, lepas sepatu. Ya, namun setelah itu dia berwudu pakai lagi. Bersih. Ketika zuhur datang, ya, mampirlah dia di sebuah musola atau masjid. Dia ingin menerapkan sunnah ini, maka tetap memakai sepatu tersebut. Dia berwudu, ya, ke ruang wudu, kamar wudu, sampai untuk mencuci kaki nggak usah tidak usah dicuci karena ada sepatu, tinggal diusap di atasnya. Usap di atasnya saja. Ya. Kanan 1 kali, yang kiri 1 kali. Sudah bersih. Sholat. Ya, dengan kondisi demikian. Sebagian orang mungkin mengingkari, artinya hatinya nggak menerima, artinya kok kayak main-main sih, sholat wudu kok kayak main-main. Tidak, itulah syariat gitu. Ya. Kayaknya nggak sempurna, sepertinya nggak nyaman, nggak tuntas, nggak enak kok seperti itu caranya. Ini sebagian, mungkin hati-hati sebagian muslimin demikian. Ya. Makanya rata-rata ya lepas, kaos kaki lepas, sepatu lepas, ya sholat dalam kondisi demikian. Ya. Nanti dengan prediksi kita sholat di masjid atau musola yang memakai sepatu dan tidak ada fitnah. Nah, ini kalau dikhawatirkan fitnah maka jangan praktekkan demikian, karena masyarakat kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan ini hal-hal asing semacam ini, hal yang zahir saja, yang jelas dalilnya saja dianggap sebagai sebuah kesalahan. Apalagi hal-hal yang samar semacam ini. Mungkin kita praktekkan sendirilah. Ya, kita safar dengan kendaraan, dengan mobil kita, ya sholat di atas mobil, di kereta, di pesawat dalam kondisi bersepatu tadi. Artinya mungkin dipraktekkan dalam kondisi lain. Kita tidak mampir di masjid orang, tapi kita di pesawat, barangkali di kereta api, di mobil, ya kita praktekkan ini. Ya. Dan tentunya luar biasa ya. Waktu, efisiensi waktu, kita nggak usah melepas, ya. Melepas sepatu kita, ya cukup berwudu, kemudian kita usap atasnya tadi. Nah, sehingga menjadi syarat apa? Harus berwudu sebelumnya. Ya, berwudu, kemudian memakai, tiba waktu sholat, berwudu, usaplah di atasnya. Tidak usah melepas sepatu itu. Itu kalau mau. Kalau ingin, ya dibolehkan. Ya. Kemudian di dalam hal ini juga, ya,
disyaratkan juga sepatu yang dipakai itu ya suci. Ya. Selain dia tadi kondisi sudah berwudu, yang dipakai juga hendaklah suci. Dan yang dijadikan syarat dan ketentuan di dalam mengusap sepatu ini, pertama kata ulama kita ini syarat orang ulama klasik ya. Pertama dia harus berupa al-khuf, bahan kulit. Ya, dan menutup satir mahal al-farad, yaitu menutup tempat wajibnya wudu. Apa wajibnya wudu? Kaki sampai mata kaki dan tumit kena gitu ya. Ini sepatu yang boleh diusap. Adapun yang lain, kalau sepatu itu tidak sampai menutup mata kaki, belum. Ya. Atau belum menutup tumit, belum boleh. Ya. Atau terbuka depannya ada jari jemari terlihat, juga nggak boleh. Ya. Atau kalau robek misalkan, ada bolong-bolongnya besar, robeknya, terlihat demikian, juga nggak boleh. Ini syarat ulama klasik bagi sepatu yang boleh diusap. Ya. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa hal-hal semacam itu tidak ada dalilnya secara konkret, secara spesial, tidak ada. Pokoknya amanah yang disebutkan sebagai sebuah sepatu, ya secara urfiah, apakah dia terlihat tumitnya atau bahkan mata kakinya terbuka, misalkan kata beliau sudah layak untuk diusap dan dibolehkan. Ya. Nanti akan berkaitan dengan apa hukum mengusap di atas kaos kaki juga. Karena ada orang yang barangkali ya takut dingin, ya memakai sepatu atau kaos kaki, lepas sepatu tersisa kaos kaki. Boleh nggak dia mengusap di atasnya? Ya, kata ulama dibolehkan hal tersebut. Nah, sehingga syarat ketentuan yang dibuat oleh para ulama klasik itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini yaitu memberatkan. Karena hampir sudah nggak ada di zaman kita sepatu yang menutup mata kaki. Ya, sepatu antum di rumah rata-rata menutup tidak? Enggak ya? Jarang. Ada yang menutup, ya, ada yang tidak. Ditutup oleh kaos kaki mungkin, tapi kalau sepatunya enggak sampai. Ya. Dan juga ya pedagang juga pintar bagi zaman sekarang. Ini membutuh banyak bahan. Bahan itu kalau pakai bikin sepatu atau 2-3 sepatu, ya, atau dikumpul bahan itu, ukuran itu yang sampai mata kaki, 3-4 bahan itu jadi sepatu satu lagi. Ya, bisa 1 juta. Kan begitu harga sepatunya. Maka rata-rata sepatu yang ada zaman sekarang ya barangkali tidak sampai menutup mata kaki. Ada yang menutup, ada yang tidak kan gitu. Dan yang menutup itu mungkin ya rata-rata ya yang dipakai oleh Pak Polisi, TNI kan begitu. Ya, atau yang lainnya pekerja proyek gitu kan ya. Ada sepatu-sepatu yang lainnya yang sering dipakai oleh kita ke acara walimahan atau safar atau melancong ke luar negeri, bukan sepatu itu karena sudah beda. Rata-rata sepatu penutup mata kaki, sepatu kerja. Malu kita kalau berangkat ke luar negeri pakai sepatu kerja tadi. Karena khusus sepatunya. Ya. Baik. Nah, ini yang menjadi dasar para ulama dahulu menjadikan syaratnya apa? Harus menutup mata kaki. Nah, sehingga namun pendapat yang tepat hal itu ya tidak menjadi syarat karena tidak ada dalil yang jelas masalah tersebut. Hanya mengacu kepada al-khuf dan praktik di zaman itu. Bagaimana sepatu Nabi dengan para sahabatnya bahannya kulit. Ya. Kemudian menutup mata kaki kata mereka. Maka disyaratkanlah demikian. Namun yang tepat ya hal itu menjadi sesuatu yang berat di zaman kita. Menjadi sesuatu yang sulit untuk menemukan sepatu yang semacam itu. Apalagi berbahan kulit. Udah nggak ada. Jarang ya. Jarang. Kalau dulu sepatu berbahan kulit ya dipakai untuk biasa kemana-mana. Berdagang. Untuk dipakai sehari-hari lah. Sekarang sepatu berbahan kulit sepatu khusus dipakai untuk acara walimah, untuk melancong. Pokoknya tampilan maco lah bagi sebagian orang. Dan mahal ya. Mahal sepatu itu.
Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya di dalam masalah ini datang dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, qala berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabala fatawadda'a wa masaha ala khuffaihi mukhtasara." Kata beliau datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala berkata, "Kuntu ma'an Nabi, aku tadinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Fabala, maka beliau kencing, buang air kecil. Fatawadda, kemudian Nabi berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, maka dalam proses wudu itu Nabi hanya mengusap di atas sepatu. Artinya Nabi itu kencing, ya disebutkan dalam riwayat lain Nabi itu kencing berdiri. Nabi kencing berdiri di tempat sampah, tempat pembuangan sampah suatu kaum di kota Madinah. Maka ketika Nabi berwudu setelah kencing, Nabi tetap memakai sepatu tersebut dan belum mengusap di atasnya. Nah ini. Ya. Ini menjadi dalil bahwa ya mengusap di atas sepatu berlaku juga bagi orang yang mukim. Makanya ketentuannya dalam hadis yang lain disebutkan apa? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusap di atas sepatu itu 3 hari 3 malam bagi orang musafir dan yauman walailatan lil mukim, yaitu sehari semalam bagi orang yang mukim. Ini ketentuannya. Ini batas waktu ya. Batas waktu untuk apa? Mengusap di atas sepatu bagi orang yang bermukim. Sehari semalam. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa kali diusap? Berapa kali diusap? Cukup 1 kali saja. Usap di atasnya 1 kali. Kanan 1 kali, kiri 1 kali. Yang diusap yang mana? Atasnya. Tidak sampingnya, apalagi bawahnya. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa yang diusap itu atasnya saja, bukan bawahnya. Sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib itu atasnya, sunnah hukum mengusap bawahnya. Namun datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam riwayat yang sahih kata beliau, ya, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," jika seandainya Islam ini dibangun di atas akal manusia, perasaan dan akal, lakana a'la al-khuffi aula bil mashi min a'lahu. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kata Ali bin Abi Thalib, jika seandainya agama ini dibangun di atas akal, ya, niscaya mengusap sepatu itu atau mengusap bawah sepatu lebih utama dibandingkan atasnya. Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatunya, bukan di bawahnya. Ya. Jadi yang diusap yang mana? Atas, bukan bawah. Karena agama Islam bukan agama akal, bukan agama yang dibangun di atas akal. Jadi pembentukan syariatnya itu bukan di atas akal, tapi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita nggak bisa mencerna hal semacam ini. Logika kita mengatakan apa? Yang kotor yang mana? Yang bawah. Ya, bukan atasnya. Logika mengatakan yang kotor bawah. Tapi bagaimana kok bisa yang diusap yang atas? Pelajaran bagi kita bahwa Islam ini adalah agama tunduk dan patuh kepada syariat, ketentuan Tuhan yang sudah final, nggak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Ya. Jelas ya bahwa yang kotor bawahnya, tapi kok yang diusap
malah atasnya saja. Nah, jadi itu. Jadi usap sekali saja, ditarik, ya. Tidak usah tumitnya juga, kanannya tidak usah, kirinya tidak usah juga, cukup atasnya diusap. Ya, ambil air sedikit, percikan, ya, tidak sampai basah, tidak sampai membasahi sepatu kita, ambil air, percikan, kemudian diusap di atasnya. Kanan dan yang kiri sekali. Kanan sekali, kiri sekali. Itu saja, selesai. Sholat dengan itu. Ya. Sebagian mazhab mensunnahkan, ya, wajibnya atasnya, sunnah diusap bawahnya. Nah, ada riwayat, namun riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah kata para ulama. Sebagaimana disebutkan juga oleh dikutip oleh Syekh Ali Bassam, ya, atau Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maramnya, di dalam kitab Bulugh Al-Maram. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah lain, kita disebutkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala kencing berdiri di tempat sampah satu kaum. Ya. Ya, berarti boleh kencing berdiri itu. Maka ya tidak mutlak salah, ya, kalau ada masjid barangkali membuat tempat kencing itu berdiri. Ya, karena Nabi pernah praktekkan. Nabi SAW pernah mempraktekkan hal tersebut. Ya. Tapi tentunya difahami bahwa kondisi ini aman dari pandangan manusia. Tidak dilihat oleh manusia. Bisa dibayangkan orang berdiri kencing, ya kan, di tempat sampah. Dan Nabi SAW melakukan itu, sebagaimana Hudzaifah menceritakan kepada kita. Nabi pernah kencing berdiri. Ini menjadi dalil apa? Bolehnya kencing berdiri. Namun tetap afdalnya apa? Duduk. Ya. Dari ini beliau masukkan ke dalam bab mengusap di atas sepatu, walaupun ada kaitan dengan bab istinja kemarin yang sebelumnya. Ya. Maka menjadi dalil bolehnya kencing berdiri. Yang kemudian yang kedua kata para ulama kita, dia berfaedah dari sini juga bolehnya, ya, buang air kecil di tempat-tempat sampah dan semisalnya. Tempat yang umumnya orang itu membuang sampah dan tidak bukan tempat mulia, bukan tempat manusia jalan kaki atau tidak tempat nongkrong dan semisalnya, maka dibolehkan buang air kecil di situ. Ya. Yang kemudian para ulama kita memang ada khilaf terjadi di kalangan mereka. Ya, kata mereka mengatakan bahwa hadis ini ditakwil, ditafsirkan. Tidak bisa diterima begitu saja. Yaitu kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sakit, tidak bisa duduk, kata sebagian ulama kita. Sehingga ada hajat, ada darurat, maka beliau berdiri. Namun ya yang tepat bahwa diambil zahirnya, itu hal itu dibolehkan. Hal itu diperbolehkan. Kemudian juga di antara faedah hadis ini kata para ulama kita, ya, bolehnya seseorang itu membuang hajat atau buang air kecil di lahan orang lain. Ya, nah, disebutkan di sini bahwa sebab datangnya hadis ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau buang air kecil ini fi subatoti kaumin, di tempat sampah, pembuangan sampah satu kaum. Maka diambil faedah tadi apa? Boleh kalau memang itu menjadi tempat umum dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat kotor dan semisal itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ini orang ini mengizinkan, walaupun tidak tertulis di situ, tidak tertulis WC umum misalkan tidak,
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut karena apa? Ada indikasi ke sana tempat buang sampah yang orang-orang. Artinya ini dibolehkan. Ya, hal tersebut menjadi sesuatu yang dibolehkan. Kemudian dari sini juga para ulama kita mengatakan bahwa apa hukum mengusap di atas kaos kaki juga. Ya. Maka dalam hal ini ulama kita mengatakan ya mengusap di atas jawrabaini dibolehkan. Hal itu dibolehkan, apalagi ada hajat, ya. Orang sakit atau barangkali bukan di kaki, tapi ada perban yang ada di tangannya atau di mana tempat di mana merupakan anggota wudhu misalkan. Nggak bisa diwudhu, diusap saja. Al-mas'u 'alal jababir. Mengusap di atas apa? Di atas kain, ya. Yang dipakai misalkan untuk apa? Menutup luka dan semisalnya. Perban yang biasa ada pada tangan orang kalau kecelakaan, kaki orang kalau kecelakaan untuk menutup luka tersebut dengan obatnya, maka dia boleh usap di atas itu, nggak usah disiram. Jangan sampai disiram. Ya, barangkali menambah sakit parah orang tersebut. Sebagaimana ada sahabat yang menceritakan, ya, dalam babut tayammum, ada satu kaum sahabat Nabi yang mereka bersafar, yang kemudian salah satu mereka terkena batu kepalanya, luka parah kepalanya. Yang kemudian orang tersebut, ya, junub. Subuh harinya, dia tanya kepada teman-temannya, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak mandi junub? Maka ada yang berfatwa, kata dia, tidak ada rukhsah, harus mandi. Nah, ini bahaya, nggak punya ilmu berfatwa. Apa yang dia lakukan oleh orang tersebut? Karena dia meyakini ini wajib sholat, dan saya junub harus mandi. Nggak perhatikan luka di kepalanya, dia harus mandi. Mandi, ternyata setelah itu dia meninggal dunia. Sampailah itu berita kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, qatalahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berfatwa membunuh orang itu. Mereka membunuhnya dengan fatwanya. Lihat, fatwa salah menyebabkan orang meninggal dunia. Kata Nabi, qatalu, mereka membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka orang-orang mengfatwa itu. Doa Nabi kepada orang yang salah fatwa. Ya. Artinya seharusnya dia tidak usah untuk mandi, cukup bertayamum. Kata Nabi, cukuplah dia bertayamum, tidak usah mandi orang tersebut. Ya, kalau memang sakit parah demikian. Nah, maka kita ambil faedah tadi bahwa dibolehkan mengusap di atas perban-perban yang ada kalau memang kondisi orang itu, ya, kalau diperban di tempat anggota wudhunya tadi. Ya, karena ada rukhsah kias kepada hal semacam ini. Kalau ini tidak sakit saja, dia musafir atau mukim, ada rukhsah untuk mengusap di atas kaos kaki dan juga sepatu, apalagi yang sakit. Namun sebagian orang memaksakan diri menyiramnya. Dua keadaan, bahkan tiga keadaan manusia. Yang satu nggak sholat. Dia, saya sakit nggak sholat karena nggak bisa wudhu, kata dia. Ini bahaya juga, nggak paham fikih ibadah yang wajib bagi dia. Nggak gugur kewajiban sholat sekalipun sakit, tetap sholat. Yang kedua ekstrim, ya, wajib sholat berikut wudhunya tetap disiramkan air, kan begitu. Maka yang tengah, ya, pertengahan wasatiyahnya dia wajib sholat, wajib berwudu, namun ketika pada posisi tempat yang ada perbannya cukup diusap saja, selesai, diusap saja. Dikiaskan kepada ini juga kata para ulama kita, ya, hukum mengusap di atas jilbab bagi perempuan. Perempuan yang barangkali bersafar dengan cadarnya dan seterusnya, apalagi tempat wudhu itu terbuka, ada laki-laki dan semisalnya misalkan, maka boleh bagi dia untuk tidak usah melepas jilbabnya, karena ada mengusap kepala, betul? Ada syariat mengusap kepala, ya. Maka boleh bagi dia sekedar,
ya untuk mengusap di atas jilbab itu, tidak usah melepas. Kalau dia lepas jilbabnya, aurat terlihat oleh manusia. Misalkan ya demikian ya. Maka kalau dia merasa kesulitan segala macam, boleh kata para ulama kita mengusap di atas jilbab itu. Ya. Dan bagaimana dengan mengusap bagi laki-laki mengusap di atas kopiah, sorban, ya, sorban yang diikat itu apa namanya? Ikal ya. Imamah. Ya, di atas imamah dibolehkan juga mengusap di atas imamah. Itu babul wudu ya. Ketika mengusap kepala, ada sesuatu di kepala, ada kopiah kah atau imamah, maka imamah dibolehkan karena Nabi praktekkan itu, mengusap di atas imamah, tidak usah melepaskan. Karena ada masyaqqah. Adapun kopiah, khilaf juga terjadi kalangan para ulama kita. Ada yang membolehkan, boleh mengusap di atas kopiah. Iya. Jumhur mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak ada kesulitan untuk melepaskannya. Kecuali orang itu sakit barangkali ya, kena air sedikit misalkan kepalanya akan terkena sakit, maka tidak apa-apa dia usap di atas imamah atau kopiah tersebut. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini jadi keringanan demi keringanan di dalam syariat Islam. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dan ini bagi kita, hendaklah kita mengajarkan ya kepada kaum muslimin yang lainnya, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kaum muslimin, hendaklah mengajarkan akan syariat-syariat semacam ini. Ya. Karena Masya Allah kita melihat tadi banyak banget orang-orang yang sampai tidak sholat, tidak ibadah, hanya karena merasa kesulitan, keberatan di dalam menjalankan ibadah ini. Dia lupa pertama wajibnya sholat, yang kedua kemudahan ada di situ. Ya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama kita ya mengingkari mengusap di atas sepatu bagi orang yang mukim. Ya. Mengingkari mengusap di atas sepatu bagi orang yang mukim. Kata mereka ini khusus bagi musafir saja, tidak boleh bagi orang yang mukim. Maka dalil ini Hudzaifah ibnul Yaman ini menceritakan kepada kita tentang Nabi mukim di Madinah, bukan kondisi bersafar di Madinah. Ya. Ini menjadi dalil. Namun ada ketentuannya tadi, yaitu sehari semalam saja waktu dibolehkan. Ya, sehari semalam saja ini adalah waktu yang dibolehkan. Dan kemudian ada lagi pembatal-pembatal daripada mengusap di atas sepatu ini. Di antaranya apa? Kalau junub. Orang kalau dia junub, artinya kalau junub itu kan apa? Kewajibannya harus mandi, artinya harus dilepas. Karena kulit harus rata dengan air. Maka wajib dilepas itu sepatu. Ya. Artinya kalau yang bukan junub dan dia belum melepasnya, hanya buang air kecil, air besar dan buang angin, ini tetap berlaku hukum dan tidak usah dilepas, ya. Adapun mandi junub tadi karena junub, karena harus mandi maka harus dilepas karena setiap kulit, ya, permukaan kulit kita wajib terkena air rata, air dari junub kita tersebut. Ya. Yang kedua, kalau dia dilepas, ya, kalau dilepas maka batal. Artinya ketika kita lepas, maka ketika dipakai lagi, ya, misalkan gambarannya, ada orang bersafar, pakai dari rumah, berwudu pakai di rumah, niatnya ingin mengusap nanti pada sholat zuhurnya dan sholat dengan sepatu tersebut. Tapi ternyata dia lepas, dia lupa, dia lepas. Ya, maka pada sholat zuhurnya dia sholat dengan sepatu itu, ya, dengan melepas sepatu. Masuk sholat asar di kendaraan, dia ingin sholat di kendaraan, ya, dengan kondisi dia ingin mengusap, ya, kata ulama kita tidak dibolehkan.
Ya, kecuali dipakai di awalnya tadi apa? Dipakai lagi dalam kondisi dia bersuci. Ya. Adapun tadi misalkan dilepas, anggaplah dilepas pada waktu zuhurnya karena masjidnya bersih, misalkan dia nggak boleh menerapkan sunnah mengusap di atas sepatu dan sholat dengan sepatunya tersebut, maka dilepas. Oke. Setelah sholat masih bersih, ya belum berhadas, belum bernajis, belum berhadas, dipakai lagi nanti sholat asar yang kebetulan asalnya di kendaraan, boleh ketika dia berwudu misalkan dia usap saja di atas sepatu itu dan dia sholat dengannya. Ya. Adapun kemudian ya dia batal wudu, ya kemudian dipakai dalam kondisi batal wudu, kemudian dipakai dan ketika ingin sholat lagi dan ingin diusap ketika berwudunya, maka sudah ini tidak dibolehkan. Jadi kata para ulama kita membatalkan hukum ini dua diantaranya apa? Junub dan dilepaskan. Yang ketiga habis waktunya, habis waktu berlakunya syariat ya untuk mengusap ini. Barangkali ini di kalangan masyarakat kita agak asing dan aneh ya, dan sebagian orang bingung mempraktekannya. Karena masjid-masjid kaum muslimin rata-rata ya sudah di keramik dan sudah di atas karpet yang sudah masya Allah harum dan seterusnya. Kita datang dengan sepatu tadi, ya sudah hampir jarang. Ya, barangkali dipraktekkan ketika kita bersafar lah, oke, atau di rumah kita kondisi orang sakit misalkan pakai sepatu, pakai kaos kaki. Ya sepatu pun barangkali nggak ada yang pakai sepatu di rumah, kaos kaki palingnya. Maka boleh diusap di atas kaos kaki itu, sholatlah dengannya, nggak apa-apa. Ya. Yang jelas ini yang paling penting difahami oleh kita, diyakini bahwa apa? Adanya keringanan di dalam syariat kita. Ya, mengusap di atas sepatu, mengusap imamah, jilbab bagi perempuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam hal tersebut. Ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bagi orang yang mukim ini apa? Bukan karena alasan sakit. Sehat nggak apa-apa. Kondisi sehat saja nggak apa-apa. Tetap boleh mengusap ya di atas sepatu kalau dia mau. Hanya saja ulama kita berbeda pendapat. Afdolnya mana sekarang? Ya, sholat dengan mengusap ketika berwudu, mengusap di atas sepatu itu atau dilepas, mana yang afdol? Ya. Kata mereka, ya, sebagian ulama mengatakan apa? Afdolnya dilepas karena hukum asal dia mencuci. Ya. Sebagian lagi mengatakan enggak, afdolnya dia mengusap karena dia sudah memakai. Berdasarkan hadis Nabi tadi, tidak usah dilepas katanya, tetap dipakai. Ibnu Taimiyah memberikan pendapat yang menengahi akan perbedaan itu, kata beliau bahwa ya dilakukan apa yang sedang orang itu ya jalani. Artinya ketika dia pakai sepatu, ya sunnah bagi dia apa? Diusap. Enggak pakai sepatu, ya sudah berarti sunnahnya dicuci, itu saja. Jadi tidak usah memaksakan diri. Ya, enggak ada sepatu, ya ingin mengusap maka dia memakai sepatu, misalkan sekedar ingin mengusap, tidak usah. Atau sebaliknya yang memakai sepatu ingin melepaskan sepatunya, ingin mencuci kaki misalkan, enggak usah. Maka afdalnya apa? Lakukan sesuai kondisi Anda saat itu, kata beliau. Nah ini. Lalu pertanyaan, apakah boleh mengusap lengan baju? Ketika mencuci ya tangan sampai siku, karena baju kita barangkali masya Allah ya kalau dilipat ini padahal sudah disetrika bagus-bagus, kalau dilipat akan terlipat gitu kan ya, kusut dan semisalnya ya. Maka kata para ulama kita tidak bisa dikiaskan demikian. Ya, tidak bisa dikiaskan karena hal itu juga di zaman Nabi juga mereka pakai jubah juga. Baju-baju bagus juga yang mereka pakai ya, jubah dan semisalnya, tapi mereka tidak ada kutipan dari mereka itu mengusap di lengan mereka, tidak. Ya, mereka itu mencuci. Ya, mencuci.
Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, ya. Babun fil mazi wa ghairihi. Bab al-mazi, ya. Dan yang lainnya. Hadis yang datang di dalam bab ini datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala berkata, "Kuntu rajulan mazza'an." Kata Ali bin Abi Thalib, aku dulu laki-laki yang banyak mengeluarkan mazi dari kemaluan. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani benatihi. Kata Ali bin Abi Thalib, maka aku pun malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum yang mungkin berlaku pada pakaian aku dan juga wuduku dan seterusnya. Apakah dia najis atau suci dan seterusnya. Ali mengatakan malu. Kenapa? Karena ya kedudukan anak Nabi, yaitu apa? Ya, beliau adalah mertua bagi Ali bin Abi Thalib. Ya, karena beliau menikah dengan anaknya Fatimah. Fa'amartul Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu. Maka aku menyuruh minta tolong kepada sahabat Miqdad ibn al-Aswad. Ya, fasa'alahu, maka dia pun bertanya kepada Rasulullah. Faqala, Nabi mengatakan, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Nabi mengatakan, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, igsil dzakarak wa tawadda. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Dalam riwayat Muslim, tawadda wandah farjak, yaitu apa? Berwudulah dan siramlah, cucilah kemaluan kamu. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seputar tentang hukum mazi, ya. Datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, menjelaskan tentang hukumnya. Apa itu mazi? Ya, kata para ulama kita, mazi itu adalah ma'un raqiqun lazdun yakhruj inda bidayati syahwah. Mazi itu adalah cairan, ya, cairan yang licin, ya, yang dia keluar ketika syahwat muncul. Ketika syahwat baik laki-laki maupun perempuan, ya, apakah karena dia menghayal sesuatu yang membangkitkan syahwat dia, atau dia melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat dia, maka terkadang, ya, ada rangsangan yang membuat laki-laki atau perempuan tersebut mengeluarkan mazi. Namanya mazi, yaitu bidayatu syahwah, awal syahwat dia keluar, itu mazi. Ya. Dan berdasarkan hadis ini di mana Ali bin Abi Thalib menyuruh Miqdad ibn al-Aswad, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mazi ini najis, dia najis. Karena Nabi menyuruh untuk berwudu dan mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan, ya, kemudian berwudu. Menunjukkan dia adalah benda najis di mazi. Berbeda dengan mani. Kalau mani itu adalah, ya, sperma, ya, sperma, mani sperma yang keluar dari laki-laki dan juga perempuan, ya. Keluarnya seperti apa? Dia keluar ketika memuncaknya syahwat. Ini mani, sperma manusia, laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau mani suci, bukan najis. Ya. Mazi najis, mani suci. Ya. Kok bisa gitu ya? Padahal keluarnya dari saluran yang sama, ya, kondisinya sama, kok bisa beda hukumnya? Inilah yang membuat sebagian ulama kita mengatakan apa? Mani juga najis. Ya, mereka, sebagaimana pernah saya singgung, cairan yang keluar dari kemaluan itu ada 3 macam. Ya, atau 4 macam. Ada namanya kencing, ini sepakat akan kenajisannya. Sepakat najis. Yang kedua ada mazi, ini sepakat akan kenajisannya. Yang ketiga ada mani, diperselisihkan akan kenajisan atau kesuciannya. Yang rajih dia suci.
Yang keempat ada wadi. Wadi ini keluar bukan karena syahwat, tapi karena penyakit atau dingin cuaca atau panasnya cuaca, ya, sehingga dia keluar setelah kencing. Ada terkadang cairan, ya, jernih, ya, dia juga dikatakan sebagai benda atau cairan yang najis. Ya. Adapun mani, maka pendapat yang kuat dia suci, bukan najis. Dalam khilaf yang terjadi di kalangan para ulama kita. Ini bisa dibedakan, ya, antum sudah paham insyaallah, ya. Mana kencing jelas. Mana wadi, mana mazi, dan mana mani. Barangkali, ya, hanya saja terkadang kalau ada orang mimpi basah, ya, bangun tidur tiba-tiba ada basah di situ, ya, bingung karena hampir mirip ini antara mani dengan mazi. Mazi juga bagi sebagian orang kalau keluar banyak juga membasahi tempat pakaian kita, celana kita basah terkadang dengan mazi tersebut, ya. Dan masalahnya kalau ini terjadi ketika tidur, bangun tidur, ini dihukumi mazi atau mani, kan begitu. Mazi atau mani, maka hukum asalnya, ya, dicek, dilihat, ya. Dan kalau memang basah semacam itu, hukum asalnya dia adalah mani. Karena Nabi mengatakan bahwa, ya, ketika ditanya oleh perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban mandi juga bagi perempuan?" Kata Nabi, "Iya, iza ra'atil ma", kalau mereka melihat ada basah di celana mereka. Berarti hukum asal mau bangun tidur ada basah, ya, basah yang semisal itu, maka itu adalah mani dan wajib mandi. Berarti dia bukan mazi. Dan dia membatalkan wudu, ya. Dia najis, maaf, mazi tadi apa? Najis dan membatalkan wudu kalau dia keluar. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama kita menyebutkan ini terjadi bagi laki-laki dan perempuan, bahkan banyak terjadi pada perempuan ini mazi. Ya. Dan lihatlah bagaimana adab Ali bin Abi Thalib di sini dengan mertuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau malu, ya, untuk bertanya hal semacam ini kepada mertuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyuruh Miqdad, ya, Ibn al-Aswad untuk bertanya tentang hukumnya, hukum celananya dan semisal itu. Dan Ali mengatakan kuntu rajulan mazza, yang banyak keluar mazinya. Ya, mazza artinya banyak keluar, bukan 1-2 tetes. Tidak, banyak keluar. Ya, masih muda, ya, ABG gitu, ya. Masya Allah, ya. Apalagi di tanah Arab barangkali beda dengan kita, makanannya daging onta terus, ya, minumannya susu asli gitu, ya. Panas, cuaca panas, kemudian makanannya daging terus, minumannya susu, ya, roti dan semisalnya, maka ini membuat apa? Sperma subur dan semisal itu barangkali. Berbeda dengan kita, makannya tempe, ya, maka sebagian orang nggak bersyahwat, bahkan nggak ada syahwat dalam syahwat orang itu. Makanya banyak obat-obat syahwat yang dijual secara ilegal gitu, ya. Ya, masih muda sudah nggak bersyahwat, apalagi dia poligami, ya. Gimana dia poligami gitu kan? Ya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin kejadian semacam ini tidak banyak terjadi di kalangan, ya, sebagian masyarakat seperti Indonesia. Walaupun ada, mungkin ada, ya. Yang menjadi hal penting di sini bahwa bagaimana tentang fikih, ya, orang yang terkena mazi, orang yang mengeluarkan mazi dan terkena pakaiannya, mencuci kemaluan tersebut, kemudian apa? Ya, cuci celana atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jadi jangan hanya mencuci kemaluan, ya, berikut apa? Kainnya, celana yang dipakainya.
Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya di dalam bab ini ini seputar sholat ya. Keraguan-raguan dalam ibadah baik sholat maupun yang lainnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan ikhwan? Ada soal? Ya, silakan. Kami kembali ke satu. Kalau seandainya anggaplah saya di perjalanan, Ya. sepatu sudah sesuai dengan syarat untuk diusap, tetapi pas wudhunya diusap, tapi karena di masjid kan yang afdol itu dibuka sepatu terus berwudhu ya tadi normal, tapi ini berwudhunya dengan mengusap sepatu terus sholatnya di masjid, sah nggak wudhunya? Oh gitu, baik. Maaf, sebentar bisa diulang gambarannya tadi? Saya mau sholat zuhur ya. Sholat zuhur. Dengan persyaratan sudah sah untuk mengusap sepatu wudhunya. Tapi pas wudhunya diusap sepatu, tapi pas mau sholat kan mau masuk masjid nih disopot, itu sah. Oh ya, tidak apa-apa. Artinya kalau tadi awalnya memakai wudhu dan belum batal wudhu. Iya. Belum batal wudhu. Oh, itu batal. Sudah batal. Oh, kalau begitu nggak boleh. Iya. Tidak dibolehkan karena sebagian ulama kita ya sebagian ulama membolehkan. Di antaranya si Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarh Mumti ya kata beliau, apa hukum kalau ada orang yang setelah dia pakai kemudian diusap kemudian dilepas, dia sholat dalam kondisi tidak telanjang kaki semacam itu. Kata beliau, pendapat yang kuat kata beliau ini adalah sah sholatnya, no problem akan hal tersebut. Ulama klasik ya hal itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Namun pendapat yang kuat ya Allah taala alam bisawab ketika Syekh Muhammad memberikan contoh, ya memberikan permisalan. Kata beliau, bagaimana sekarang kalau ada orang yang memakai imamah, diusap imamahnya. Ya, kemudian setelah itu dia lepas. Ya kan? Dia lepas kemudian dia sholat. Sah nggak tadi wudhu itu yang dia usap di atas imamah itu? Boleh nggak sholat dengan wudhu tadi? Pada sekarang dia lepas imamahnya. Maka begitu pula dengan melepas sepatu setelah diusap. Kata beliau, maka seharusnya juga dibolehkan. Ini dalil beliau. Namun, itulah khilaf terjadi di kalangan para ulama kita. Ulama klasik rata-rata, jumhur mengatakan itu tidak dibolehkan. Ya, dan sebagian ulama membolehkan. Dan ini insya Allah yang kuat, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan di dalam kitabnya Asy-Syarh Mumti ala Zad, Syarah Zad Al-Mustaqni. Ya, maaf, jadi hal itu dibolehkan. Ya. Hal itu dibolehkan. Naam. Dalam pendapat yang kuat, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Kalau misalnya di stasiun bandara lah, udah wudhu, syaratnya udah terpenuhi untuk sepatu, cuman pas sholat sepatu kita lepas, pas kaki pakai, tapi kita usapnya pas kaki, itu boleh nggak? Dibolehkan. Oh itu boleh. Iya. Sholatnya pakai pas kaki, wudhunya dengan usap pas kaki aja gitu. Iya. Jadi mengusap al-jawrab ya, al-jawrabaini dibolehkan. Bahkan sebagian ulama kita mengusap di atas sandal kata mereka juga enggak apa-apa. Ya. Ya, mengusap di atas sandal atau kaos kaki itu dibolehkan dalam pendapat yang kuat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi lepas sepatu ya, tersisa kaos kaki, berwudu, mengusap di atasnya dan sholat dengan kaos kaki itu tidak apa-apa. Nah, Allah taala alam bisawab. Ada yang lain? Ya, silakan. Memastikan lagi. Ini kan waktunya kalau untuk yang mungkin 1 hari, artinya setelah 1 hari itu dia harus ketika wudhu harus mencuci kaki. Kemudian setelah itu dia boleh lagi memakai kuf lagi dan Melanjutkan lagi. pakai kuf. Iya, dibolehkan. Jadi hukum kalau orang yang mukim tadi atau yang safar juga habis masa berlakunya mengusap, anggaplah dia mulai dari maghrib, ya maghrib, kemudian berarti berakhirnya esok maghrib,
ya, esok sebelum asar udah habis itu, maka dia ingin memakai lagi, ingin mengusap lagi, mempraktekkan syariat tersebut, ya, maka dia berwudu, ya, dan memakai lagi, berlaku lagi 1 hari, 1 malam, ya, dan seterusnya. Jadi jika dia ingin terus menerapkan itu, ya, maka ketika habis masa perbarui lagi, berlaku lagi, habis masa lagi, perbarui lagi, dan seterusnya, bisa, tidak masalah. Itu ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka mempermainkan syariat, bukan. Tapi dia adalah menjalankan syariat yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kalau di kereta ini masalah sholat, kalau di kereta ini kan si masinis gitu ya, kepala keretanya itu sebagai kiblat kan. Tetapi kita kan kalau dari Jakarta ke Surabaya ke timur, pagi-pagi sholat subuh kan ke timur berarti. Nah, itu kan berlaku ya, walaupun ke timur sebagai arah kiblat. Iya. Tapi karena ada satu gerbong yang ada musola sedikit, Ustaz. Dibuat musola. Iya. Tetapi tidak akan nyaman karena kan hujan-hujan gini. Iya. Saya nah ini untuk kalau di lebih afdol yang mana nih? Sholat berdiri mengarah kiblat tapi sambil guncang-guncang. Iya. Sambil duduk Di kursi. Iya, di kursi. Baik. Iya. Yang tepat, iya. Dari pertanyaannya apa tadi? Apa hukum bagaimana yang afdal sholat di kereta antara di musola kereta dengan kondisi goncang, ya, tidak tenang, nggak bisa fokus berdiri diam, ya, atau tapi menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, atau duduk di kursi kita tenang dalam kondisi duduk dan mengikuti arah kereta. Yang tepat adalah sholat duduk di musola kereta. Itu solusinya. Jadi duduklah di musola kereta, nggak kuat, nggak fokus, nggak khusyuk, takut jatuh dan semisalnya ketika berdiri, duduklah. Namun ya afdolnya di situ, jangan di kursi. Kalau memang ada tempatnya, ya ada tempatnya, disediakan tempat, maka sholatlah di situ. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat di atas safina, yaitu perahu. Kata Nabi, kalau takut perahu diombang-ambing oleh ombak, ya, kemudian takut jatuh dan semisalnya, sholat duduk menghadap kiblat, ya, takbir menghadap kiblat, kemudian mengikuti arah kemana perahu kita berjalan, ya. Nah, tapi kalau memang di kereta itu memang bisa menentukan kiblat, ya, bisa pas. Ada ini ya, ada kompas, ya. Baik, iya, maka sholatlah di situ, duduk dan ke arah kiblat. Ya, jangan berdiri karena khawatir jatuh dan tidak fokus dan seterusnya, ya. Apalagi kalau ada yang lain, misalkan 2-3 orang, ya, jadi kacau lah kondisinya, tidak nyaman sholat dalam keadaan demikian itu. Iya, jadi sholatlah di tempatnya dan menghadap kiblat dalam kondisi duduk. Iya. Kalau di pesawat bisa berdiri. Saya kira bisa berdiri kalau di pesawat. Iya. Oh iya, adanya Saudi Airlines, ya. Baik, iya. Yang lain tidak ada. Iya. Ya, sempit sekali memang, iya. Sebesar toiletnya. Di musola hampir sebesar toilet. Emang sepertinya 2 baris, ya, tapi kecil sekali. Ya, tapi afdal sih memang ke tempat tersebut. Ya, dan itu hanya ada di pesawat Saudi Airlines. Adapun Garuda belum, ya. Belum, semoga dibuatkan musola oleh Pak Jokowi gitu, ya. Iya. Baik, ada yang lain? Nah, maka tadi kalau di pesawat, bagi pesawat yang tidak ada musolanya, maka sholatlah di tempat, ya, duduk kita. Kalau memungkinkan berdiri. Kalau nggak mungkin, maka duduk saja. Ya, segera duduk, ya, karena berdiri mengganggu yang lainnya, mengganggu penumpang yang lainnya. Ya. Nah, wallahu taala alam bishawab. Baik, ini sekira yang dapat disampaikan, ya, pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya.
Bab tentang apa tadi? Al-mashu alal khuffaini dan juga bab al-madhi. Wallahu ta'ala bissawab. Ini yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.